Di sini pertama kita mau bikin file inputannya. Itu kita buat nama filenya itu kategori input. Kategori input.php. Nah, setelah kita buat ini, kemudian kita ambil template yang kemarin nih, teman-teman, template sebelumnya. Sebelumnya sudah saya copy, tinggal saya paste aja di sini. Nah, setelah ini adalah template form sebelumnya. Lalu kita akan kita buat folder baru di dalam pages ini untuk fungsi kategori inputnya itu. Nah, habis itu udah buat folder, kita buat filenya itu ada file input.php. Selanjutnya nanti setelah kita buat file tadi, kita ini di from action ini kita mau kemana ini, kita buat ke fungsi, kita masuk dulu ke folder pages, lalu ke fungsi kategori, dan masuk ke folder, baru masuk ke file input.php, ya kan. Nah, pas itu kita baru ke folder input.php nih, kita buat dulu syntax PHP-nya. Kita buat nih variabelnya, ini ada variabel post, kemudian ini teman-teman bisa lihat sendiri apa yang saya ketik ini. Sekarang kita ngoding dulu di bagian inputnya ya. Sebentar ya, kita ulang, ini salah tadi. Ini kita ulang, jadi sebentar saya ingat dulu ya codingannya, teman-teman. Sebentar, memang agak lama ini saya ingatnya, saya sedikit lupa. Kita include ini, kita perginya ke white. Sebentar, saya ingat codingannya. Kita include ke kita kan keluar sekali dulu nih, baru keluar 2 kali, baru masuk ke komponen, baru kita masuk ke nama file kita untuk koneksi database-nya tadi tuh. Nah, setelah itu kita mulai bagian kita masuk if nih, jika teman-teman, jika iset itu di awalnya ini saya buat bagian tanda seru di depannya itu. Kemudian ini yang button submit ini dapatnya dari tipe dari kategori info tadi tuh, filenya apa, buttonnya itu. Kalau misalnya submit aja, kalau button submit. Lanjutnya ini kita masuk ke header. Ini mau kita kemana ini, habis kita nge-submit tuh, kita kembaliin ke index PHP. Selanjutnya kita mulai session start. Nah, di session start ini kita mau nangkep variabel dari $post tadi. Karena tadi nama tabel database-nya kode sama nama, jadi di sini kita buat kode sama nama ya, teman-teman. Nah, selanjutnya jika kodenya itu nggak ada, maka nanti akan
kemudian kita akan beri pesan, message-nya pesan ya teman-teman. Kita beri pesan kode, kita beri pesan untuk kode itu pesannya apa ya, kita naik kolom kode harus diisi, kita buat pesannya itu ya. Selanjutnya jangan lupa dikasih tanda titik 2 titik koma ya teman-teman. Nanti kita keluarin kemana nih kalau misalnya dia kita filenya itunya kosong nih, jadi kita akan lempar keluarin atau kita pindahin, kita locationkan ke keluar 2 kali ya, keluar 2 kali. Kemana ya kita, sebentar saya keluar ke sebentar, kita ke indeks aja, jangan lupa teman-teman masukkan untuk halamannya itu ke kategori input. Jangan lupa di exit untuk memberhentikan aksinya supaya tidak mengikuti ke codingan selanjutnya. Ini kita copy paste aja dari codingan sebelumnya, ini cuma tinggal kita ganti nama. Kalau misalnya namanya kosong, ini kita buat nih namanya jadi kolom nama harus diisi. Jadi ini tinggal saya copy paste aja. Selanjutnya setelah itu kita pergi ke, kita buat MySQL atau sebentar saya ingat-ingat. Kita buat MySQL numero ini. Kemudian kita buat query-nya, query-nya jangan lupa ya teman-teman, saya terlupa, harus jadi saya ulang nih. Query-nya itu kita mau ngapain nih, ini kan kita mau select nih, atau input, kita mau input nih, kita select from, kalau misalnya teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat di database-nya. Ini karena saya sedikit ingat, jadi saya langsung aja tulisnya di sini. Nah, kategori ini adalah nama dari tabel database kita. Kemudian kode where kode ini di mana nih? Kode ini nama tabel nama kolom yang ada di tabel kategori. Kemudian ini seperti kayak membandingkan gitu sih ini teman-teman. Dia nama sama dengan dolar nama. Ini salah, ini sebentar. Saya sedikit ragu, saya ganti dulu ya. Lalu di sini ini kita buat dolar nama. Oke, tadi kan kode dolar kode, sekarang nama dolar nama. Selanjutnya itu kita buat lagi SQ ini SQL ya. Ini untuk menghubungkan ke MySQL query. Ini kita mau koneksi ke database. Karena koneksi ini karena ini nama file dari database-nya tadi. SQL-nya itu yang di atas ya. Nah, di sini ini kita udah SQ ini dari yang codingan di atasnya. Lanjut, kita buat ini sama dengan tanda seru sama dengan 0, itu artinya tuh kayak sebentar saya lupa. Kita masuk ke variable session lagi, kita buat session nih. Kita message, kita beri pesan dia kalau misalnya datanya nggak berhasil, itu kalau misalnya ini pesan nanti data sudah ada, silakan cek kembali. Ini kalau misalnya datanya udah ada, terus
dia mau input data yang sama itu nggak bisa, nanti akan ada pesan kayak gini, itu guna codingan yang ini ya. Kemudian ini kita balikin lagi ke kategori input, kita copy aja dari yang header yang di atas tadi, yang location itu. Kemudian jangan lupa kasih exit. Nah, selanjutnya jangan lupa dikasih titik koma, saya lupa nih teman-teman, jangan lupa. Nah, selanjutnya kalau misalnya datanya berhasil diinput, kita buat nih query-nya kayak gini. Insert. Ini kita mau input datanya. Ini bisa kalian lihat di ini ya teman-teman, di database. Tapi karena saya sedikit ingat, jadi saya langsung ketik aja di sini. Jangan lupa nama tabel database kita apa. Lanjut, ini di sini di dalam kurung ini kita buat, di dalam kurung ini kita buat dolar escort, lalu sama nama, karena kan tadi kita pakai ini kan variabelnya. Kemudian query lagi Q-nya, ini copy aja dari codingan yang di atas tadi ya, untuk koneksikan ke database-nya. Baru kita nih mulai ini pesannya, jika $Q tadi ini kita mau nih, jika intinya benar, kita kasih message-nya di sini. Jangan lupa kita buat pesannya apa nih, sukses. Kasih kata-katanya itu data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian jika gagal, else nih kalau gagal gitu. Ini kalau gagal ini kita ganti jadi violet nih, kita copy aja dari yang di atas tadi biar kita nggak capek ngetik ya teman-teman. Data gagal, oke, ganti jadi data berhasil aja, jadi data gagal. Selanjutnya ada, jangan lupa dikasih exit ya. Nah, selanjutnya kita pergi ke kategori input nih, untuk nangkep yang udah kita buat di inputan tadi tuh. Di sini kita buat ini dulu sintak PHP-nya. Jangan lupa, karena kan untuk menghubungkan ke inputan PHP tadi. Nah, ini di sini kita buat jika ada variable session ini. Sebentar, saya sedikit, kita kasih jika ini berhasil ya, kita kasih message sukses, maka kita echokan ini, kita beri, ini copy aja, kita taruh di echo-nya ini. Lalu selanjutnya kalau misalnya dia violet, ini kita ganti jadi violet. Nah, selanjutnya buat yang di sini, sebentar, kita samain aja, itu kita copy aja lalu kita letak di sini. Nah, ini kita ganti, atau kita ratain dulu deh, kita sejajarin biar gampang kita lihatnya. Ini kita ganti jadi, itu untuk yang kode ya teman-teman. Ini kita ganti jadi kode.
Nah, selanjutnya yang ini kita ganti jadi kita ratain dulu. Ini kita ganti jadi nama. Nah, setelah itu ini kita hapus saja karena nggak terlalu penting. Kita hapus. Jangan lupa di unset ya teman-teman di bawah sini. Kita buka dulu sintak PHP-nya. Nah, kemudian ini kita unset, lalu sebentar, session, $session, message-nya karena kita tadi pakai message, jadi message kalau kalian pakai pesan berarti di sini tulisannya pesan ya, message ini bisa disesuaikan aja. Nah, selanjutnya kita bakalan sekarang kita mau buat yang read nih, codingan yang read nih. Untuk menampilkan data, kita buat new file di dalam fungsi kategori ini. Itu ada di pages itu ada kategori data. Ini nggak di dalam fungsi kategori ya, tapi di dalam pagesnya teman-teman. Jadi dia setara sama kategori input sama kategori data. Nah, selanjutnya ini kita copy aja lagi. Saya ambil dari template. Kita mulai dari awal nih. Kita buka dulu dari sintak PHP-nya. Nah, terus sudah kita buat koneksi PHP-nya. Ini template-nya kita copy dari template saya yang sebelumnya teman-teman. Jadi tinggal paste aja. Nah, di sini kita buat koneksinya untuk kehubung. Ini kita buat include, dia masuk ke komponen, baru ke koneksi.php. Oke, selanjutnya habis itu kita buat $query. Kita buat query-nya sama dengan, kita buat nih query-nya kita mau select. Nah, setelah itu select bintang total semuanya ya teman-teman. Select from kategori, karena kan dia menampilkan data dari semua yang udah kita input nih. Query-nya di sini MySQL query $MySQL koneksi ingat nama database kita tadi, file database kita tadi yang udah langsung koneksi ke database. Nah, baru kita masukin query-nya. Oke, kita coba lagi vardam. Ini masukin vardam. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Sebentar. Sepertinya saya sedikit keliru. Sebentar. Ini kita buat dolar hasil aja, jadi nggak jadi dolar query, nggak jadi dolar key tapi dolar hasil. Kemudian ini vardumnya kita buat dolar hasil tadi ya. Baru di bawahnya kita buat codingan kayak gini. Nah, selanjutnya itu sebentar ini saya buka aplikasi website yang lainnya, jadi nggak kelihatan halaman yang lain, cuma kelihatan halaman Visual Scope-nya aja. Jadi sebentar, ini sepertinya salah saya hapus dulu ya teman-teman. Jadi ya saya ganti codingannya. Jadi sebentar, saya masih berpikir, saya ingat dulu codingannya. Ini kita buat dolar apa ya,
Oh ya, kita buat dolar data aja, nggak apa-apa. Datanya dari MySQL fetch. MySQL fetch. Dari dolar hasil, kemudian baru kita masukin var dump, lalu di sini dolar datanya untuk mengininya. Nah, selanjutnya sebenarnya saya ini membuka websitenya, cuman nggak kelihatan, nggak kebuka dia di sini. Jadi ininya nggak kelihatan tampilan websitenya. Nanti tampilan websitenya bakal saya tunjukin berhasilnya itu di akhir video saja, hasil crudnya, karena di sini nggak kelihatan nih teman-teman apanya kode websitenya, tampilan websitenya. Bentar ya, saya masih nah sekarang langsung aja kita looping itu, kita loopingnya di bawah T-body ya, di dalam T-body ya, di dalam T-body kita buka Sinta PHP nya, lalu ini karena kita mau looping, kita pakai while, kita ngelooping. Ini kita mau ngelooping supaya datanya ini ya teman-teman, datanya tertampilkan gitu, data-data berikutnya tetap menampilkan gitu, karena kan kayak looping tuh artinya pengulangan gitu. Ini tadi yang kita buat variabel yang dolar hasil, si tanda. Di sini sebelum ini kita buat kita mulainya itu dari 1. Terus di sini kita tutup PHP-nya. Setelah itu kita menutup nih. Di sini kita buat end while untuk nutupnya. Nih. Di sini kita buka Sinta PHP. Buat data kode untuk nampilin yang kolom kode. Selanjutnya copy aja, kita ganti jadi nama. Nah, kita coba. Ini saya sebetulnya lagi mencoba, cuman di sini nggak kelihatan teman-teman waktu saya live codingnya. Harusnya ini kita edit ke kita buat sini halaman, ini dibalikin ke kategori data. Harusnya ini di halaman enggak sih, ini ke kategori edit. Nah, sebentar
Saya ingat-ingat terus, sebentar, bukan kategori. Nanti kita copy, kita letakin ke yang kode yang di atasnya. Salah copy saya. Ini kita pindahin ke sini. Ini kita copy aja, kita ganti jadi ini untuk yang tadi tuh edit, yang ini untuk kategori hapusnya, supaya ada ininya, supaya ada aksinya gitu. Ini kita buat delete. Ini kita buat file baru. Di fungsi kategori itu ada edit.php. Kita buat tadi itu kan. Kita buat namanya kategori edit.php supaya gampang ingatnya. Tadi kan cuma edit, sekarang kategori edit. Selanjutnya itu nggak di dalam fungsi kategori ya teman-teman. Saya salah, supaya itu di page saya sedikit keliru. Selanjutnya ini kita sebentar, saya masih ingat-ingat codingannya, sebentar, sedikit lama. Nah, saya sedikit lupa nih teman-teman. Saya ingat-ingat dulu, saya lihat contohnya. Kita buka sintak PHP dulu ya. Setelah kita buka sintak PHP, jangan lupa ditutup. Di sini kita di sini Vardam deh. Sini kita buat $request. Vardam nih yang tadi tuh ya teman-teman, ada di awal tadi di kategori, di fungsi kategori atau kategori input tadi ya, saya lupa. Di situ pokoknya kayaknya di saya ingat lagi. Ini salah, tadi saya pasang. Kita pakai $request dulu ya. Kita request kode sama request code sama dengan sini kode. Di sini kita include, kita lihat di sini, ini kita copy aja biar sama gitu, jadi nggak keliru. Kita copy, kita pindah ke sini. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke query aja. Di sini ada select from where, nama tabel kita, kode sama dengan kode ya, $kode. Nah, terus queue-nya ini kita MySQL query untuk $koneksi sama $access query. Oke. Selanjutnya
var dummy-nya teman-teman. Nah, kemudian sini kita bakalan ini kita ke ini kita buat file yang berdata MySQL fetch assos $Q. Selanjutnya ini ada var domain, masukin dengan $data. Kita tengok dulu, sebenarnya ini saya lagi lihat nih teman-teman, cuman nggak kelihatan di sini. Nah, ini template-nya, ini udah saya copy. Di sini kita masukin di input ini, di filenya kita buat $data kode. Ini kita copy, kita masukin juga sini. Ini kita ganti jadi nama. Ini untuk kita buat perubahannya. Saya teliti dulu, sepertinya ada yang keliru. Nah, di sini kita buat var data, $data. Untuk mengambil datanya teman-teman. Nah, ini gunanya untuk manggil datanya ya. Selanjutnya sini kan kode sama nama. Kode ini sebentar. Bisa kita bikin fungsi editnya ya. Udah kayak gini, udah kita buat nih di kategori edit. Lanjut aja kita buat fungsi editnya. Nih yang kita buat tadi, edit PHP. Sebelumnya kita buat ini ya teman-teman, buat file edit PHP-nya yang pertama tadi. Kita buat $, tersubmit, maka dia nanti dikembaliin ke atau location ke, jika tidak kita keluar 2 kali, lalu kita balik ke indeks, lalu kita masuk, kita keluar, kita exitkan, jangan lupa. Terus ini kita buat session startnya ya. Nah,
jangan lupa kita pakai session start. Kita buat variabel code-nya sama dengan dolar kode. Nah, ini diganti jadi nama. Nah, selanjutnya kita mau cek nih, jika dolar nama ini kosong, kita oper dia, kita balikin ke enggak, jadi kita session kan, kita kasih message-nya, kita kasih pesannya, message-nya kita kasih pesan error 6. Nah, kita kasih enggak error nama, kita ganti jadi violet. Error itu kan violet, teman-teman, salah saya. Sama dengan kita kasih kata-katanya di sini, data nama tidak boleh kosong. Oke. Sudah, lalu ini jika di sini kita keluarin kemana? Kalau misalnya nama error, kita keluarin ke sini aja, ke sebentar, kita pindahin ke mana ya, saya lempar ke, sebentar teman-teman, kita pindahin dia location-nya ke keluar. Kita keluar, jangan lupa kita keluar 2 kali, soalnya kita keluar dari folder Fuzikatori, keluar dari folder pages, kita masukin ke sini. Nah, nanti kita kembali ke file kategori data. Jangan lupa kasih exit. Selanjutnya, oh ya, ini belum di-include, jadi kita include dulu di awal. Kalau nggak bisa kehubung ya teman-teman, include-nya kita ambil aja dari sini, kita copy aja biar sama. Terus sudah kita include-in, kita paste. Nah, selanjutnya kita buat query. Query-nya sebentar. Query-nya ini kita bikin ini, kita buat query-nya select from where. Di sini kita buat kategori, nama tabel database kita. Selanjutnya kode sama nama ininya code $code. Nah, selanjutnya itu ada SQ sama dengan MySQL query. Ini S koneksi, dolar, bukan S ya, salah dolar koneksi, kita koneksi ke query. Nah, ini kita cek jika MySQL tadi itu kita cek
sama dengan 0, maka session jangan lupa di luar session, bikin message-nya pesannya itu di sini violet. Di sini kita buat namanya datang kategori sudah ada. Terus ini kita copy aja ada yang di atasnya, kita letakin di bawah. Nah, selanjutnya ini kita ganti jadi update ya teman-teman. Kemudian setelah itu di sini kita ganti jadi kategori ini diganti jadi set, terus ini nama ini sama dengan $ nama. Nah, selanjutnya where kode sama dengan kode. Nah, selanjutnya terus di sini kita kasih session, kita copy aja dari yang atas, kita letak di bawah sini. Nah, ini kita kasih message sukses. Tadi kan file sekarang ganti jadi sukses. Nah, ini kita buat di sini pesannya itu data berhasil diedit. Terus kita balikin di sini nih ke kategori data. Oke. Ini saya lagi ngetes. Cuma di sini nggak kelihatan teman-teman. Nanti hasilnya di akhir ya. Sebenarnya salah waktu saya tes ini, saya cek dulu di kategori edit ya. Di sini saya masih cek dulu di mana kesalahannya. Saya coba ke ini saya ganti jadi edit karena kan kita belum buat file update-nya. Nah, makanya tadi dia enggak. Terus di sini di edit PHP-nya saya lihat di sini kayaknya ada yang salah teman-teman. Sebentar saya perbaiki. Di sini pakai vardam $code, di sini $nama. Oke. Selanjutnya saya terus kasih die. Sebentar sebenarnya ada yang salah. Fungsi kategori edit,
edit pages, import, kategori edit, bentar ini kenapa tidak muncul, sebentar. Di sini coba deh saya ganti tadi tuh kan, ini coba sebentar saya jika tidak ada, balikin. Bentar ya teman, ada yang salah ini kayaknya. Kita buka di ini dulu deh, kategori data atau mana sih, ini kita tangkap dulu. Ini kita buka sintak PHP-nya di sini. Jangan lupa datanya kita masukkan if iset $session, kita kasih message-nya tadi tuh message-nya message-nya kita kasih violet ya, kita echoin, kita copy ininya biar nggak ribet kita ngetiknya lagi. Lalu kita ke import deh, coba kita ke edit ya, di sini kita kasih cewek bintang astaga, ternyata di sini salah ya teman-teman. Di bagian input ini saya salahnya di sini, sebentar. Kayaknya saya salahnya di sini nih. Sepertinya ya. Tunggu, saya coba lihat lagi, saya pas. Coba saya where kode select bintang from kategori where kode dengan dolar kotak sama dengannya. Coba kita tambahin nama sama dengan
dengan namanya kita bawa di sini, kita bawa kode. Nama. Kok kode? Nama, teman-teman. Salah saya. Terus jika kosong, message-nya kata kategori sudah ada. Terus selanjutnya itu teman, di sini kayaknya hasil message-nya belum muncul nih. Jangan lupa di sini di kategori edit ini kita unset dulu ya teman-teman. Unset session message. Nah, kita pakai message. Jangan lupa sintak PHP-nya ya. Jangan sampai lupa itu teman-teman, biar jalan dia. Biar mengikutin semuanya. Terus di bagian ini saya ilangin dulu deh biar gampang kita lihatnya. Kategori sebentar. Apa di data ini kita buat message aja. Sini aja kita buat ya. Ini kita buat if bentar. Ya, kita pakai sintak PHP-nya sampai lupa. Ini kita buat if set dollar session message ms message. Oke. Di sini file ini buat di sini kita buat sini session, kita copy aja lah ya. Oke, udah kita copy. Habis itu ini kita copy lah. Ini kita buat jadi 2 gitu. Ini jadi file tadi, di bawahnya kita buat jadi sukses. Oke, selanjutnya tuh kita ini ya, kita sebentar. Ini kita di sini kita apa lagi ya, sebentar. Kita akan menghapus. Oh ya, kita akan buat file hapusnya. Kita akan buat delete. Nah, di sini kita buat delete. Kasih file delete-nya. Sebentar. Kayaknya
Ini di sini kita di sini kayaknya sebentar. Saya sedikit bingung nih di bagian ini nih. Kita klik, kita mau ngeklik on klik, tapi sebentar. Kita kayaknya harus ini deh. Sebentar teman-teman, saya rada bingung nih di sini nih, tunggu. Sini sebentar, ini rada bingung saya di sini nih untuk delete-nya nih. Apa ya, bentar. Kalau on klik, ini kita jadi on klik. Ini kalau on klik, ini sebentar. Ini kalau saya sedikit memahami nih, agak bingung di sini, agak saya memang di sini teman-teman. Bagian delete-nya ini ya, sebentar. Saya masih mikir alurnya. Sabar. Atau confirm. Atau enggak. Mungkin on click atau on close, apa ya? Konflik sih mungkin. Confirm atau confirm aja deh. Terus ini pas di sini tuh on click. Di sini on click return confirm. Nah, nggak salah ya, di sini apa Anda yakin? Ini untuk ngasih pesannya kalau kita yakin nggak kita menghapus datanya gitu. Sini apa ya? Di sini itu enggak deh, kayaknya hapus dulu. Sini kita ganti aja deh. Apa Anda yakin? Itu setelah itu sebentar. Ini apa Anda yakin? Kita giniin aja.
gini nih. Terus tuh sebentar, aduh, agak ribet memang teman-teman di sini nih. Saya coba browsing dulu deh. Bingung juga nih saya ini. Bingung sendiri jadinya. Sini. Ternyata kayak gitu. Baru kita buat fungsi delete-nya ya. Delete nih ya, jangan lupa PHP-nya karena kita kan ngomongin PHP ya. Sini kita include dulu. Bentar. Kita ambil ini aja, kita copy semua ini. Nah, masukin ke sini biar cepet ya kan teman-teman. Lanjut terus ini ke apa, kita tangkap dulu kodenya atau aduh, kayaknya nggak bisa nih kayak gini nih. Ini kita ganti jadi get, terus ini kode. Habis itu kan tadi post tuh kita ganti jadi get ya teman-teman. Habis itu kita anukan variabel kode sama dengan kode sama dengan get kode. Di sini vardam $kode di terus tuh sebentar. Kok nggak bisa ya? Bentar, kita lihat coba di sini. Tania di sini. Coba kita iniin dulu. Di sini kita ganti jadi apa ya? Bentar. Pages. Nah, kita ganti pages fungsi kategori ini biar dia masuk ke fungsi kategori. Ada ke delete. Kasih slash. Sini delete.php. Baru di sini kayaknya dikasih tanda tanya. Setelah itu
ini apa ya, Farda, kita hapus saja deh yang tadi itu teman-teman. Ini kita ganti jadi apa ya, the query sama dengan delete. Nah, kita masukkan fungsi delete from kategori nama tabel kita, where dimana kode sama dengan $code, terus di sini kita buat terus if my SQL query query terus apa ya, enggak koneksi dulu baru query. Query ini kan untuk hubungan ke database, terus yang menjalankan fungsi delete nya nih teman-teman. Di sini kita session, kita kasih message, message-nya apa ya, di sini sukses, kasih sukses saja. Terus di sini data berhasil dihapus. Oke. Else, kasih di sini else. Sini kita copy aja, kita pastein di sini. Terus file, kalau misalnya data gagal dihapus, kalau misalnya dia gagal datanya dihapus, nanti pesannya datanya gagal dihapus. Terus satu lagi kita pulangin kembaliin kalau misalnya dia nggak berhasil, itu kita location, terus keluar berapa sekali Pak? Keluar sekali, terus keluar 2 kali deh. Kita pindahkan ke indeks, ke indeks, terus baru ke kategori data, index.php ya teman-teman. Baru kita exit kan, karena ini kayaknya udah selesai. Sebentar, kayaknya udah selesai sih, harusnya bisa. Di sini kasih else juga. Sini kita copy aja. Terus tuh kita apa ya? Ini kita copy aja. Nah, terus di atasnya itu ini kita ganti jadi kode tidak ditemukan. Nah, lalu ini indeks PHP kita perbaiki teman-teman, soalnya salah tadi tuh, bukan ini. Sini kita perbaiki juga yang di atasnya jadi index.php. Nanti salah soalnya nggak jalan kan. Ini yang di data kayaknya udah lengkap sih harusnya. Ini kategori datanya udah violet sukses.
di kayaknya biar kelihatan itu di sini kita kasih, kita icoin dulu ya. Habis itu ininya di sini kita apain ya, kita unset, jangan lupa di unset session message. Salah nah, ini harusnya ini nggak harus di message. Oke. Message. Oke, salah ya teman-teman, takutnya ngaruh nanti. Lalu nah, sekarang codingannya udah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kita mau, ini kan datanya udah tampil nih, hasil dari codingan tadi itu kan. Nah, kita mulai dari input dulu ya. Kita coba input datanya di kode ini sembarang aja lah dulu. Misalnya SSDD, lalu di sini namanya misalnya kita buat buku baru beli misalnya, kita submit. Nah, data berhasil ditambahkan, berarti ini kita udah sukses ya. Nah, kita lihat di kategori data nih, kan ada nih di nomor 1 teman-teman. Nah, terus kita coba edit ya, kita coba update nya, lalu di sini coba kita ganti jadi buku sudah lama beli. Oke. Simpan. Nah, nih buku jadi ini berhasil lah teman-teman update-nya. Coba kita hapus datanya, tuh ada pemberitahuan. Nah, hilang datanya. Yang buku tadi tuh hilang, HSS-nya tuh.